Di mana pada podcast kali ini kita akan berbicara tentang PKI. Sejarah atau berita tentang PKI ini menjadi simpang siur. Ada mengatakan ada sejarah yang dibelokkan, ada informasi yang tidak pas tentang PKI, ada yang mengatakan bahwa ini dibuat supaya kita membenci. 1965 itu umur Pelunggu berapa waktu itu? 1965 umur saya 16 tahun. 16 tahun. Ya kan PKI, hidup PKI, jaya PKI. Ini siapa yang ngadakan? Rapat umum ini Banser NU ya. Oh, Banser yang ngumpulkan Dan 10 mobil mungkin diangkut pulang itu waktu di anu kan. Ngaku naik dia tuh. Ini PKI kan. Jangan macam-macam. Kalau partainya NU kenapa dia susah? Ya, memang dia bikin seperti itu oleh orang Jadi ada ndak indikasi yang akan menunjukkan bahwa PKI akan menguasai kita lagi? muncul. Ya, akan muncul kalau berdasarkan dulu pengalaman tahun 65 dulu. Kalau menurut saya nggak akan mungkin, akan muncul dia selama Islam atau NU ini masih bersama. Itu ngomong-ngomong dari dulu itu agamanya apa? Jadi dia apa namanya, ada yang Islam, ada yang Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Para wabarakatuh. penikmat Jalan Tengah di mana saja berada, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam program podcast Jalan Tengah, di mana pada podcast kali ini kita akan berbicara tentang PKI. Bagi warga Indonesia yang kelahiran tahun 80 ke bawah, tentu akrab lah dengan kata PKI ini. Apalagi dulu di zaman saya SD, SMP, itu ada tontonan setiap tanggal 30 September itu, namanya film pemberontakan G30S PKI. Itu film yang kita tunggu-tunggu. Setiap tahun kita senang nonton dia berulang-ulang, padahal itu saja isinya, tapi senang lah kita. Tapi seiring dengan perkembangan sejarah atau berita tentang PKI ini menjadi simpang siur. Ada mengatakan ada sejarah yang dibelokkan, ada informasi yang tidak pas tentang PKI, ada yang mengatakan bahwa ini dibuat supaya kita membenci golongan yang satu dan segala macam. Nah, oleh karena itu pada podcast kali ini kita berbicara dengan seseorang yang bukan politisi, yang tidak punya kepentingan PKI dia mau disayang, mau dibenci, PKI dia benar ada, filmnya apakah memang seperti itu kejadiannya atau tidak, dia tidak punya kepentingan, tetapi dia hidup di zaman itu. Nah, alhamdulillah bersama kita sekarang nih hadir, saya manggilnya si Wak Unus ya. Wak Unus. Bagaimana kabar Wak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, bicara tentang PKI ini kan, PKI itu menurut sejarahnya, beberapa data yang kita baca, kejadiannya tahun 1965 lah. Saat heboh-hebohnya kan, tahun 1965 itu. Nah, tahun 1965 itu umur Pelunggu berapa waktu itu? 1965 umur saya 16 tahun. 16 tahun. 16 tahun. Artinya tahun 65, 66 atau 64, 63 itu sudah paham, sudah Pelunggu tentang berita, kejadian apa, sudah bisa mencerna mana yang baik, mana yang tidak baik, sudah paham ya? Sudah. Dan sudah waktu itu saya sedang mengikuti kursus Yayasan Danasiswa Rinjani, kursus TIK waktu itu di Karangjangkong. Sedang rame-ramenya kegiatan PKI ini dalam rangka baris berbaris itu berbulan-bulan terus, dari sejak Agustus 65 itu udah kegiatannya. Saya tetap di Karangjangkong pada saat itu. Jadi apa dari awal coba ceritakan kita seperti apa yang Pelunggu ketahui tentang PKI itu sendiri. PKI sebagai sebuah partai yang kepanjangan Partai Komunis Indonesia
atau PKI sebagai orang yang berkuasa, atau PKI sebagai pemerintah, atau PKI sebagai seperti yang digambarkan orang-orang yang jahat. Nah, dari pengalaman Pelunggu sendiri, apa yang Pelunggu bisa ceritakan tentang PKI? Nah, sebenarnya kalau mengenai PKI, walaupun umur sudah 16 tahun, saya tidak pernah artinya peduli apapun yang terjadi pada saat itu. Cuma yang saya lihat, saksikan pada saat itu, sejak Agustus 65 itu, dia kelihatannya hanya memperlihatkan kekuatannya dengan baris berbaris, mengerahkan massa itu selama berbulan-bulan sampai September terjadinya gerakan G30 SPK itu. Dia menunjukkan kekuatannya dengan baris berbaris, maksudnya berarti di sini ada pengurus PKI juga di sini gitu? Ada karena pengurusnya ini saya tidak tahu, cuma seperti itu di kota-kota itu setiap hari, setiap sore tidak ada latihan baris berbaris. Bukan latihannya, malah resmi lah gitu, tiap hari itu diadakan dulu. Dari mana Pelunggu tahu bahwa itu yang menggerakkan dia PKI? Ya, memang dia bawa pelang kan, pelang PKI, dan dia meneriakkan PKI, hidup PKI, jaya PKI. Oh, itu gitu. Sepanjang jalan. Dan itu orang-orang sipil atau tentara? Orang-orang sipil, orang-orang petani, orang-orang desa lah itu yang dikerahkan di kota waktu itu. Yang mengerahkan dia ini pemerintah di zaman Pelunggu itu. Kalau sekarang kan kita mengenal ada namanya bupati, ada camat, kemudian ada lurah, ada kepala desa. Nah, yang menggerakkan atau buat acara gerak jalan baris berbaris ini aparat pemerintah atau rakyat secara inisiatif sendiri gitu, atau orang partai? Kalau sepengetahuan saya, ini adalah gerakan dari partai PKI itu sendiri. Tidak ada campur tangan pemerintah seperti, pokoknya simbol-simbol pemerintah tidak ada pada waktu itu. Setiap gerak jalan itu hanya masyarakat biasa. Cuma banyaknya ini yang kita anukan setiap hari itu. Dari orang yang ikut gerak jalan tuh ada yang Pelunggu kenal? Yang saya kenal ya teman-teman yang sepekerja. Saya kan biasa saya kerja di pabrik sabun. Iya. Teman-teman itu aja dia ikut-ikutan. Banyak teman-teman yang ikut. Nggak ditanya dia acara apa itu gitu. Ya, memang sih kita pokoknya kita memenangkan PKI. Ya itu aja. Oh gitu dia bilang. Nggak ditanya kenapa memilih PKI, nggak ada. Nah, nggak sampai ke situ. Oh, nggak sampai ke situ. Cuma ngelihat aja. Nah, terus kan begitu kejadian pemberontakan G30 SPKI terjadi, sampai enggak beritanya di tempat kita ini tentang bahwa di sana ada penculikan jenderal apa, atau di sini ada setelah 2-3 hari baru dia ada beritanya pada waktu itu. Setelah 2-3 hari baru kita tahu di sini di daerah gitu. Tapi di tempat kita tidak ada konflik, tidak ada pertikaian. Kalau di sini kita disuruh oleh orang-orang tua. Saya kan waktu itu tinggal di Karangbuaya. Disuruh jangan bicarakan itu kafir. Sampai begitu orang-orang tua di sini. Makanya tidak ada yang membicarakan PKI. Diam. Terus orang-orang yang dulu dilihat ikut gerak jalan itu tidak ada dipermasalahkan dia. Dulu kan ada kita lihat orang gerak jalan membawa yel-yel PKI gitu. Tidak ada, cuma terjadi pada saat rapat umum di lapangan umum Mataram. Itu aja tempatnya terjadi. Dia di sana dia meledak semuanya. Rapat umum ini siapa yang ngadakan? Rapat umum ini Banser NU yang ngadakan. Oh, Banser yang mengumpulkan waktu itu. Nah, acara
rapat umum ini apa isi acaranya? Isi acaranya pidato dari pemerintah. Yang isinya waktu itu untuk mengganyang PKI. Tapi orang-orang yang hadir di saat itu dia tidak tahu sebab kenapa PKI diganyang. Tahu tidak dia? Dijelaskan dulu di sana. Nah iya, karena dia sudah membunuh jenderal-jenderal kita itu. Informasinya waktu itu, dan para ulama-ulama, para kiai akan dibunuh. Yang ngomong ini sambil membawa foto dia atau dari mana kita tahu apa yang dia omongkan ini benar gitu? Oh, dia kan di panggung waktu itu bicara. Oh, jadi orang-orang yang dipercayai sudah bicara waktu itu ya? Nah, setelah rapat umum itu terus seperti apa kondisi masyarakat? Sudah ribut betul sudah. Pokok di benak mereka mencari siapa yang terlibat PKI gitu ya. Kalau Pelunggu sendiri nih, kalau kita berbicara reaksi orang kan tidak bisa kita wawancara, orangnya tidak ada di sini. Nah, Pelunggu sendiri yang hadir waktu itu ketika diinformasikan bahwa PKI ini bikin ulah, membunuh jenderal, membunuh ulama segala macam. Pelunggu sendiri waktu itu bagaimana perasaan Pelunggu? Ya, ikut benci sama PKI. Tapi tidak sampai nyari PKI. Tidak sampai nyari waktu itu. Karena kita takut masih sepertinya masih kecil. Cuma ngelihat orang sedang dibunuh, kita berlarian untuk untuk mencari keamanan. Sampai semua sekitar 10 mobil mungkin diangkut pulang, dibawa pulang sama pemerintah waktu itu, Korem maju ngangkut kita pulang. Tidak berani dibiarkan kita pulang sendiri. Terus suasana setelah rapat umum itu biasa-biasa saja atau mencekam? Biasa. Semua orang takut gitu. Biasa. Besok keliaran kita. Oh biasa, tidak ada ya. Itu dia caranya mencari. Tidak ada kalau di tempat kita ini kayak ustadz, tokoh agama yang dibunuh PKI tidak ada. Tidak ada di sini. Dicari pun tidak ada. Di sini kita sepertinya aman-aman saja. Nah setelah kejadian rapat umum itu aja, baru kita berhati-hati. Nah setelah rapat umum kemudian orang jadi benci sama PKI ini, di tempat kita ini PKI hilang sama sekali atau pelan-pelan muncul lagi dia mencari orang, merekrut gitu? Sudah tidak ada ceritanya PKI sudah sampai sekarang hilang sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Oh gitu. Hilang sekali dia. Setelah rapat umum, semua orang PKI ditangkap dan dipenjarakan. Dipenjarakan. Oh, setelah dipenjarakan, gitu. Dia tidak tahu apa salahnya gitu kan. Yang penting dia ditahan. Yang penting dia ada laporan dia PKI, tangkap, ditahan. Ya. Ditahan waktu itu di penjaranya pemerintah. Di penjaranya pemerintah. Nah setelah itu berjalan 5-6 bulan dalam tahanan, baru dia dijatahkan kepada desa-desa. Nah ini kamu jatah, ini kamu jatah. 10 setiap desa datang ke penjara untuk mengambil. Bukan, atau gimana? Kita nerima. Desa. Oh dibawakan manusia gitu? Bawakan manusia. 10. Nah misal sekarang ini orang hanya kalau zaman sekarang ini kan dipitnah lah. Orang dipitnah disebut oh itu dia PKI, apa langsung dibawa atau ada dulu ditanya, ada diinterogasi lah dulu kebenaran berita ini, atau langsung tangkap? Yang saya tahu diinterogasi dulu. Kamu betul jadi enggak? Kalau ya matan dia baru dia ditahan waktu itu. Karena dia banyak jujur adanya mengaku bahwa seorang PKI. Oh PD dia gitu ya? PD betul. Saya PKI gitu ya? Nah yang dibunuh itu waktu ngaku naik dia ke ini PKI toto. Jangan macam-macam ditantang orang selapangan. Begitu dia Pak. Kalau menurut Pelunggu, orang-orang yang sampai PD ngaku dirinya PKI ini, dia tahu PKI itu Partai Komunis Indonesia kepanjangannya, atau kayak yang kita dengar
PKI ini sengaja bilang bahwa PKI ini Partai Kiai Indonesia, dia bilang seperti itu. Ada nggak isu-isu kayak gitu dulu? Jadi kebanyakan dia tahu PKI itu adalah Partai Komunis Indonesia. Nah, banyak juga yang tidak tahu, seperti orang-orang dusun yang tidak tahu apa-apa. Tapi karena dia ingin diberikan bantuan, seperti petani diberikan dia bibit, itu dia memang. Oh, kalau mau bergabung dengan PKI, ya, sejahtera gitu ya. Kalau menurut Pelunggu ini, orang yang hidup di zaman PKI, kan kata sebagian orang hidup di zaman PKI itu katanya susah. Ya. Apa memang seperti itu? Bagi yang tidak masuk partai PKI susah betul. Betul, susah deh. Susah deh kalau tidak menjadi anggota PKI. Memang kelihatan. Selain PKI, partai apa lagi yang berkuasa, yang besar gitu? NU yang besar ini kan. Nah, orang kalau partainya NU, kenapa dia susah? Ya, memang dia bikin seperti itu oleh orang PKI. Dia pokoknya kamu tidak akan bisa sejahtera, kamu harus masuk PKI. PKI. Kamu dijamin hidupmu. Nah, terus sekarang nih melihat kondisi yang sekarang ini, kalau Pelunggu bandingkan dia dengan kondisi dulu, zaman-zaman tahun 65 atau sebelum 65 itu, kira-kira zaman sekarang ini ada ndak indikasi yang akan menunjukkan bahwa PKI akan menguasai kita lagi nih? Ya, akan muncul kalau berdasarkan dulu pengalaman-pengalaman tahun 65, Pelunggu. Kalau menurut saya tidak akan mungkin, akan muncul dia selama Islam atau NU ini masih bersatu. Tidak akan mungkin dia bisa muncul. PKI ini ya. Tapi ada orang yang nakut-nakuti lah PKI akan muncul. Kalau menurut Pelunggu itu dia sekedar nakut-nakuti atau akan benar terjadi? Oh, fitnah ya, nakut-nakuti supaya kita artinya membenci seseorang jadinya kan, mengganggu stabilitas negara ini. Jadi dulu waktu kita masih jadi aktif di PNS, memang diberikan arahan bahwa setelah dia dibubarkan berhenti ingatkan PKI. Artinya pokoknya jangan ada beritanya, ceritanya, kalau sudah dibubarkan tidak usah diingatkan lagi. Oh, jangan diungkit-ungkit lagi, anggap tidak pernah terjadi. Seperti itu ya. Itu ada himbauan. Nah, ini poinnya ini. Itu himbauannya dulu. Ini poinnya. Itu kita di briefing dikumpulkan seluruh PNS Lombok Barat waktu itu, supaya jangan lagi ada kebencian. Ya mungkin ada keluarganya, anggota keluarganya yang menjadi korban PKI, atau anggota keluarganya yang dibunuh karena dia PKI, supaya jangan lagi ada dendam-dendam ini. Lebih baik sudah tutup. Sudah tidak usah diungkit-ungkit lagi, apalagi sampai bikin film seperti itu ya. Lebih baiknya anggap sudah tidak ada, supaya kita menatap ke depan, jangan kita ungkit-ungkit masa lalu menyebabkan jadi kebencian itu ya. Alhamdulillah. Memang ada itu dulu himbauan pemerintah, tapi dalam skup kecil itu hanya PNS saja ya. Sehingga bagi saudara-saudara kita yang takut dengan munculnya PKI ini, tidak usah semacam menyebarkan ketakutan juga ke masyarakat. Dan justru bagaimana kita menguatkan akidah kita masing-masing kan, menjaga keluarga kita masing-masing. Nggak usah kita mengungkit-ungkit lagi masa-masa PKI, sehingga mengingatkan lagi orang masa kelam itu, gitu kan? Keluarganya yang benci sama PKI jadi membenci keluarga sendiri, yang benci karena keluarganya dibunuh oleh yang bukan PKI membenci keluarga sendiri juga jadinya. Jadi lebih baik yang setuju tadi dengan himbauan yang dari dulu sudah disampaikan itu,
lupakan sudah. Kita tutup tahun ya 80-an berita itu. tentang PKI ini, anggap sudah tidak ada. Iya. Ya, karena itu sesuatu yang kelam istilahnya, Iya. kan, lebih baik kita lupakan. Dan kalau dia ingin bergaul dengan kita, anak-anak PKI ini, apa namanya, dia rangkul dia. Ya. Itu ada himbauan seperti itu, rangkul dia. Karena tapi dia yang tidak berani. Ya karena Takut mungkin sendiri. ada Ya. oknum-oknum kan, oknum-oknum Mungkin yang itu ada. sengaja membuat berita, membuat artinya orang menjadi takut, Iya. menunjukkan identitas sebagai PKI, padahal dia Iya. kan diterima saja gitu Iya. kan. Kalau anak-anaknya tidak ada salahnya katanya di pemerintah. Kalau dia ingin bergaul dengan kita, rangkul dia. Itu Iya. himbauan-himbauan seperti itu kan bagus itu menurut saya. Benar, Nah, benar. PKI itu ngomong-ngomong dari dulu itu agamanya apa? Jadi dia apa namanya, ada yang Islam, ada yang Kristen, ada yang Atau dia tidak beragama? Tidak, Pengetahuan Pelunggu dulu itu. Kalau Menurut orang sudah saya, masuk PKI itu, kalau kita masuk PKI, kita meniadakan Tuhan, berarti tidak beragama. Itu katanya waktu itu enggak. Kalau rapat umum itu kan orang yang ngomong tentang PKI. Iya. Maksud yang sepengetahuan Pelunggu ini, mungkin ada teman Pelunggu yang bergabung di PKI. Apa menurut pengakuan dia, oh kita kalau gabung di PKI itu kita tidak punya agama gitu. Oh, enggak ada yang nyampaikan seperti itu. Cuman kelihatannya karena dia kan tetap dia mengaku bahwa tidak ada Tuhan. Kalau memang Tuhanmu itu ada, coba sekarang pejamkan matamu, minta permen sama Tuhanmu. Tak ada kan katanya. Ya, sampai begitu jadi nyontohkan. Ada orang yang melontarkan seperti ini. Ada. Dan dia anggota PKI. Anggota PKI di sekolah itu sampai dia sampaikan. Guru-guru yang terlibat PKI sampai seperti itu anunya. Coba minta sama PKI, langsung diberikan dia permen gitu. Nah, gimana? PKI yang begitu di sekolah-sekolah. Pelunggu temukan kejadian ini. Saya saksikan lagi. Oh, iya. Nah, seperti yang tadi kita katakan ya, memang PKI ini jelek daya, PKI ini buruk lah. Nah, tetapi supaya jangan kita mengungkit-ungkit sesuatu yang akan menimbulkan kebencian di antara kita, nah kita tutuplah ini masa kelam gitu ya. Ya, lebih baik kalau ada orang-orang yang menyimpang, kita ingatkan, kita ajak, kita rangkul, ini loh jalan yang baik gitu. Daripada ngungkit-ngungkit, saling benci, ya jadi kasihan negara kita tidak pernah aman jadinya seperti itu ya. Sejarah PKI merupakan sejarah kelam lah bangsa ini, sehingga jangan sampai sejarah kelam ini kita ungkit-ungkit kembali, karena di sana banyak korban yang seharusnya tidak jadi korban, banyak orang yang tidak terlibat tetapi dikatakan terlibat. Kalau terus-menerus ini kita ungkit-ungkit, itu seolah-olah kita sedang membangun kebencian. Kita membangkitkan lagi kebencian-kebencian yang sebenarnya orang-orang yang jadi korban, orang-orang yang tersakiti waktu itu sudah melupakannya. Terima kasih banyak Niki atas keluhan waktunya bercerita tentang kita, tentang PKI ini. Memang ya, karena memang itu kenyataannya ngeri lah kita rasakan ya, ngeri. Yang perlu diketahui juga oleh generasi kita ini, tetapi bukan untuk kita membangun kebencian. Ini adalah sejarah kelam. Nah, yang ya perlulah kita ambil pelajaran dari sejarah ini, bahwa kita ini negara yang beragama seperti itu. Tapi tidak usahlah kita ungkit-ungkit lagi, kalau itu nanti akan menimbulkan perpecahan.